Habib, kalau misalnya pacaran gitu dalam Islam tuh sebenarnya gimana sih? Aduh. Iya. Merasa tertampar di sini. Kita kan bukan ngomongin mana yang benar mana yang salah ya. Bener. Cuman kita akan sharing aja. Sharing gitu, diskusi. Saling diskusi, ngingatin. Jadi gini, tergantung kan dalam Islam itu ada yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu bisa disebut juga pacaran. Artinya keduanya itu saling mengenal dan saling berkomitmen untuk menikah. Perkara nanti jadi atau enggak terserah. Tapi komitmen untuk menikah itu penting. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang saya cintai. Kembali lagi bersama saya di channel Santri Gunung. Pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi satu video yang sudah beredar, yakni mengenai pendapat Habib Ja'far tentang pacaran dan ta'aruf. Ini sangat mengecewakan sebetulnya. Di video awal tadi adalah cuplikannya, sudah saya tampilkan ya. Itu sudah mewakili saya kira. Yang pada intinya adalah di dalam pernyataan itu Habib Ja'far seolah ingin menyamakan yang namanya ta'aruf dengan pacaran. Kayak ada upaya seperti itu. Nah, ini yang membuat kecewa di kalangan umat Islam. Karena tentu saja kita sejak dari dulu, dari kita belajar mulai bangku SD, SMP, selalu diwanti-wanti agar tidak pacaran gitu ya. Karena pacaran ini tentu saja tidak ada syariatnya. Nah, ini yang disampaikan oleh seorang Habib, beliau adalah seorang tokoh agama, masih muda. Mungkin beliau ingin menyampaikan dengan tegas, tetapi malah justru menjadi pernyataan yang mengecewakan di kalangan umat Islam. Ada upaya ingin menyamakan antara ta'aruf dengan pacaran. Jadi seperti yang kita lihat di video awal tadi ya, Habib Ja'far ditanya tentang pacaran seorang artis itu ya. Bagaimana tanggapan Habib, apakah ada pacaran di dalam agama Islam? Terus beliau menjawab, kalau di dalam Islam itu ada yang namanya ta'aruf. Nah, kemudian yang menjadi titik beratnya di sini, ta'aruf menurut beliau, ta'aruf itu bisa juga disebut dengan pacaran kalau sama-sama punya komitmen untuk menikah. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali. Karena gini ya, kalau hanya sekedar alasan untuk menikah, punya komitmen untuk menikah, kemudian melegalkan pacaran yang sudah jelas-jelas pacaran itu membawa kita kepada kemaksiatan. Nah, ini yang sangat keliru sekali. Karena gini, kalau ta'aruf seperti yang sudah kita ketahui, itu pengertiannya kan sederhana, saling mengenal. Ya. Ta'aruf itu saling mengenal. Tidak ada tuh yang namanya membonceng sana, membonceng sini, kemudian berduaan, tidak ada. Karena di dalam Islam pun apa yang perlu kita ta'arufi, apa yang perlu kita kenali dari seorang wanita yang mungkin itu adalah jodoh kita, yang menjadi jodoh kita kelak. Nabi Muhammad sudah memberi satu gambaran, yakni nikahilah seorang wanita karena 4 hal. 5 liha pertama karena hartanya, kemudian lihasabiha karena nasabnya, karena keturunannya, kemudian lijamaliha karena kecantikannya, kemudian yang terakhir lidiniha karena agamanya. Nah, ini yang perlu kita ta'aruf, perlu kita kenal. Nah, ini kan tidak ada urusannya dengan makan bersama, nonton bioskop. Ini malah tidak ada urusannya. Nah, bahasa pacaran ini yang pasti, ini tidak bisa disamakan dengan ta'aruf.
nggak bisa. Wong pacaran itu jelas-jelas di situ ada norma yang melanggar di syariat kita. Itu dalam pengertian konteks ya. Itu dalam pengertian konteks. Nah, yang dibahas oleh Habib Ja'far itu, beliau mungkin ingin menyampaikan secara bahasa, tetapi ini justru menjadi hal yang sangat mengecewakan sekali karena ketegasan hukum telah hilang. Harusnya kalau kita mau jujur, hukum itu harus dikatakan kalau haram, haram, kalau boleh ya boleh, seperti itu. Bukannya karena takut menyinggung, tetapi malah justru membuat pernyataan yang ini betul-betul mengecewakan umat Islam ya secara keseluruhan. Ya, saya tidak mau mengatakan dengan pernyataan Habib Ja'far ini beliau Syiah, karena terlalu dini untuk mengatakan beliau Syiah. Tapi saya sampaikan beliau kurang tegas, tidak tegas dalam menyampaikan satu hukum, yang mana pacaran dan ta'aruf itu tidak bisa disamakan, tetapi ada satu upaya untuk menyamakan. Nah, itu tidak bisa. Padahal kalau kita runut sejarah, pacaran itu bahasanya dibedakan dengan ta'aruf. Kenapa? Karena biar orang itu tidak pacaran, tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Itu sudah menjadi pengertian yang umum lah ya. Kita sudah tahu semuanya kalau pacaran itu memang diistilahkan ta'aruf nggak bisa. Kalau kita baca secara konteks itu, kalau kita menyebutnya ta'aruf nggak bisa, karena itu sudah kebablasan. Wong ta'aruf itu hanya sekedar tahu namanya. Bahkan kalau kita ta'aruf mau nikah itu saat melamar, kita hanya melihat wajahnya saja, tangannya, nggak ada itu jalan-jalan bersama, apalagi kalau bahasanya itu ngedet apa ngendat itu apa sih, kedet ya. Ya itu, saya kurang tahu bahasanya. Nah, mungkin itu tadi ya, Habib Ja'far tidak mau menyakiti hati orang yang di hadapannya itu. Tapi justru hukum ini sangat tidak bisa diterima. Upaya untuk menyamakan pacaran dengan ta'aruf ini begitu mengecewakan bagi saya pribadi, mungkin orang lain juga, karena hukum yang tidak bisa disamakan mau disamakan, ini sangat berbahaya. Sebetulnya gini ya, kalau kita mau jujur ya, mungkin kita adalah pelaku pacaran, tetapi kalau ditanya ya kita jawab saja, kalau haram ya haram, halal ya halal, kan seperti itu ya. Kita tidak usah memandang wong saya ini biasanya pacaran terus kita ngeles, kita katakan boleh dengan sekian argumen, tetapi itu hanya otak-atik saja. Jelas sekali perintahnya, la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna salisuhuma syaitan, kan seperti itu. Nah, pacaran ini biasanya ya memang itu ya sudah kita ketahui, pokoknya tidak bisa dibenarkan lah pacaran itu. Kalaupun kita toh misalkan ya, kita melakukan pacaran itu ya kita katakan tidak boleh begitu, meskipun kita melanggar tetap kita katakan tidak boleh, karena dengan kita mengatakan tidak boleh maka hati ini akan termotivasi untuk meninggalkan sehingga tidak melakukan pacaran, kan begitu. Tapi kalau diotak-atik, wah ini saya ta'aruf, saya mau komitmen menikah. Loh, kalau hanya sekedar komitmen ini kemudian dibuat untuk ukuran melegalkan, wah ini nggak bisa didiamkan ini. Nggak bisa didiamkan. Nanti malah tambah melebar begini, wah kita zina, karena nanti saya nikahi. Kayak di film-film itu ya. Ayo kita tidur bersama
saya janji nanti saya akan nikahi, saya akan tanggung jawab. Ini malah repot ini kalau seperti ini. Ya, kita tidak mau seperti itu ya. Kita katakan haram begitu ya. Pacaran tidak boleh, tegas dalam Islam. Tidak ada upaya untuk menyamakan dengan ta'aruf. Karena ta'aruf itu tadinya belum mengenal sama sekali. Kemudian kenalan, tahu namanya, tahu bagaimana perilakunya, tahu bagaimana modelnya, kecantikannya bagaimana. Kan hanya sekadar itu. Kalau cocok dinikah, kalau enggak sudah. Lah kalau pacaran itu, aduh, ini tidak bisa diterima ini kalau disama-samakan. Upayanya ini sangat terlalu memaksa. Oke lah ya, bagi teman-teman yang punya pacar, saya sarankan ya, halalkan atau tinggalkan. Nah, seperti itu. Kalau sudah punya pacar, yang belum punya pacar tidak usah pacaran. Seperti itu ya. Meskipun ya kalau kita tidak disukai orang sih ya mudah-mudah saja, tapi kalau kita difeni orang itu biasanya yang sulit. Tapi itu perlu kita hindari, pacaran itu. Jangan kemudian kita terus ngeles cari pembenaran seperti itu. Karena pada dasarnya kalau ta'aruf itu komitmen untuk mengikuti sunnah Rasul. Tapi kalau pacaran ini biasanya dilandasi komitmen untuk menuruti hawa nafsu. Kan hanya itu. Jadi tidak bisa disama-samakan. Landasan komitmen itu sudah berbeda. Nggak perlu disama-samakan lagi. Nah, makanya tadi saya pesan kepada teman-teman yang jomblo-jomblo, pertahankan jomblomu. Yang sudah terlanjur pacaran, sekarang juga halalkan atau tinggalkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.